Bila dalam satu etapa kehidupan kita merasakan kehidupan yang kita rasakan tidak nyaman, membuat kita gelisah, maka kata ulama mengatakan, ulama cakap, ambil mushaf, berwudu, bukalah surah Ad-Duha. Apakah ayat ini, surat ini turun hanya untuk Nabi? Atau diberikan pula pedomannya untuk kita umatnya? Maka kita gunakan kaidah dalam ilmu Al-Quran, dalam kaidah asbabun nuzul. Nama kaidahnya, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bikhususis sababi. Makna ayat dalam Al-Quran, sepanjang tidak dikhususkan kepada Nabi SAW hukumnya, seperti hukum berpoligami, ya, seperti hukum-hukum tertentu yang hanya khusus bagi Nabi, maka kaidahnya mengatakan bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun ayatnya turun kepada Nabi, tapi maknanya umum, berlaku untuk semuanya, semua umat Rasulullah SAW. Jadi ayat ini Allah turunkan bukan hanya ingin menunjukkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, tapi pesan dalamnya ingin diberikan pula kepada seluruh umatnya Nabi SAW, yang dalam kehidupan tak semua mengalami sukacita. Boleh jadi di antara kita yang datang pun saatnya ada yang membawa problem, ada masalah, ada yang sedang dalam keadaan bersedih di pekerjaannya, rumah tangganya, persoalan kehidupannya. Bila dalam satu etapa kehidupan kita merasakan kehidupan yang kita rasakan tidak nyaman, membuat kita gelisah, maka kata ulama mengatakan, ulama cakap, ambil mushaf, berwudu, bukalah surah Ad-Duha. Rasakanlah ayat itu diturunkan untuk kita. Maka mulailah dengan membaca Wad-Duha. Rasakan untuk kita. Adi Hidayat, aku bersumpah demi semua rasa suka kebahagiaan yang kau pernah rasakan selama hidup, wal-laili idza saja, ataupun kesulitan yang kau tengah alami sekarang ni, serasa engkau berada dalam kegelapan malam yang sulit, yang penat, pelik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu membersamaimu dan memberikan jalan keluar untuk persoalan yang sedang menghadapi saat ini. Jadi kalau tuan-puan sedang punya persoalan dalam kehidupan, salah satu faedah surat Ad-Duha ini digabungkan dengan surah Al-Insyirah, bacakan ayat itu, tanamkan pada diri kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa turunnya satu paket dengan Al-Insyirah. Jadi Ad-Duha motivasinya, motivation. Yang ini ikhtiarnya, Al-Insyirah jalan untuk mendapatkan solusinya, solution. Sehingga ketika Ad-Duha ini selesai, Allah kemudian tanya balik dari kita, alam nashrah laka sadrak? Bukankah sudah aku buat hatimu itu lapang? Seringkali banyak problem dalam kehidupan itu bukan karena problemnya yang sulit, kan? Karena cara kita menerimanya yang tak lapang. Maka Allah balik pertanyaan pada diri kita. Hei fulan, hei fulana, hei tuan, hei puan, aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau sempitkan? Banyak problem yang kita bisa atasi sesungguhnya dengan senyuman. Tapi kerana cawan hati kita ini kecil, sehingga seakan-akan tuh masalah-masalah kecil itu menjadi besar lah. Kata Allah, lapangkan hatimu. Aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau kecilkan? Ada anak muda datang pada seorang syekh. Dia ingin berkeluh kesah tentang soalan. Syekh tak banyak cakap, dibawalah dia ke danau yang segar airnya. Dibawa segenggam garam. Lalu bawa satu gelas kecil. Dekat di danau itu, syekh ini mengambil sikit air dari danau. Lalu setengah genggam garam ini dimasukkan ke dalam gelas itu. Dia katakan kepada anak muda itu, silah minum. Kata anak muda ini, ya asin lah. Minum saja. Ketika diminum, dia muntahkan lagi karena begitu asin airnya. Lalu syekh melemparkan setengah garamnya ini, sisanya dilontarkan ke danau yang segar tadi. Beliau ambil lagi dengan gelas yang sama, lalu dikatakan kepada anak muda ini, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Dia kata, segar lah. Nah, itulah yang kau rasakan sekarang. Bila hatimu sempit seperti cawan gelas ini, maka persoalan sekecil apapun akan terasa tak nyaman dalam jiwamu.
Tapi bila engkau lapangkan hatimu seluas danau ini, persoalan sebesar apapun akan terasa ringan dan kecil dalam jiwa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Betapa banyak persoalan-persoalan dalam hidupmu yang dulu aku telah selesaikan, kata Allah. Sekarang kenapa dengan satu soalan ini engkau menjadi penat? Tuan-tuan yang hidup sekarang nih, berpuluh-puluh tahun hidup, apakah tak pernah punya masalah di masa lampau? Ribuan masalah. Dari mulai kita kecil, remaja sampai sekarang, beratus ribu persoalan telah kita hadapi dalam kehidupan. Dan Allah telah selesaikan semua itu. Mengapa dengan satu soalan saja kemudian menatap seakan-akan dunia ini hilang? Persoalannya bukan masalahnya, kata Allah. Persoalannya hati kitanya yang tak lapang. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wal-laili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, masalah apapun jadi kecil. Prakteknya begini, ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Nah, itulah orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia ya ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak ya al-insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Baru dari situ muncul inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Prakteknya katakan pada diri kita, ini mudah, pasti ada solusinya. Nah, yang punya teorinya kita itu. Jadi kalau kapanpun ada soalan, kapanpun ada masalah, katakan pada diri kita, Allah tak akan pernah meninggalkan saya, pasti saya ditolong sebagaimana Allah menyelesaikan semua persoalan saya yang dulu-dulu dalam berkehidupan. Setiap masalah, pasti ada solusinya. Nah, itu katakan pada diri kita. Ya, kalau perlu ucapkan. Ya, bukan hanya dalam diri kita, kalau perlu ucapkan. Fa inna ma'al usri yusra, katakan lagi. Pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Kita punya ayatnya, Jepun yang praktekanlah. Nah, dulu tahun 90-an tuh ada acara itu, namanya Benteng Takeshi ya. Kalau tak keliru, setiap ada orang yang mau datang ke Benteng Takeshi, dia bikin semacam tank itu. Lalu di sampingnya ada reporter mengatakan, ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, kita tuh yang punya ayatnya. Jepun yang praktekan. Sekarang Korea, sejak mulai budak-budak kecil-kecil di kindergarten tuh, dia harus berdiri dan mengatakan sebelum masuk sekolahnya, mengatakan, kita harus lebih daripada Jepun. Kita harus lebih daripada Jepun. Karena tuh bikin Honda, dia bikin Hyundai. Sana masuk Piala Dunia, sana pun masuk Piala Dunia. Mereka praktekkan dalam kehidupan, kita punya ayat tak pernah kita munculkan. Adik-adik kita nih yang sekolah-sekolah university nih, kalau punya masalah pelik di pelajaran, katakan, pasti bisa, pasti bisa. Tak mungkin Allah tinggalkan saya. Pasti ada solusinya. Katakan pada diri kita. Kemarin Jumat dibahas tentang utang tuh. Ya, Allah tak akan tinggalkan saya. Pasti diberikan solusi. Pasti berikan solusi. Itu dulu.